Seiring tibanya pagi, kita memasuki hari baru. Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudaraku yang baik. Kita sambut pagi ini dengan hati penuh syukur dan rasa riang. Mazmur 139 ayat 7-10. Kita renungkan. Dan dia berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku." Saudaraku, kita adalah manusia yang dibatasi ruang dan waktu. Apa artinya? Ketika kita sedang berada di rumah atau kantor, maka kita tidak berada di tempat lain. Jika kita sedang ada di Jakarta, tentu tidak sedang berada di kota lain. Kita dibatasi ruang. Demikian juga waktu. Kita hidup dan hadir di abad 21 ini. Itu berarti kita belum ada 200 tahun lalu atau 200 tahun akan datang. Sebaliknya, hal tersebut tidak berlaku pada Allah. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Secara bersamaan, Allah berada di mana-mana. Saat Allah berada dengan kita di rumah kita, Dia pun berada pula dimanapun Dia mau. Juga, Allah terbebas dari waktu. Dulu ada, kini ada, hari-hari ke depan pun tetap ada. Saudaraku, pemazmur menyatakan dan menegaskan bahwa Allah ada di mana-mana, ada di mana saja. Terbang ke langit, di sana hadir Allah. Pergi ke ujung laut, Allah pun berada di sana. Langit dan ujung laut menggambarkan tempat yang jauh. Ternyata Allah pun hadir di sana. Dengan kemahadiran Allah di mana-mana, Dia tidak bisa dibatasi atau dilokalisir pada tempat tertentu saja. Tapi juga kemanapun kita pergi, Allah menuntun dan memegang orang percaya. Allah menolong dan menyelamatkan dimanapun kita sedang berada. Jadi, tidak ada satupun tempat yang tidak ada Allah, dan tidak ada satupun tempat yang tidak ada kasih Allah. Saudaraku, dengan Allah berada di mana-mana, maka itu membuat pemazmur tenang. Dia tidak takut sedang berada di manapun. Sebab ketika berada di tempat mana saja, Allah melindunginya. Dan tidak hanya pemazmur, Anda, saya, kita pun hendaknya demikian juga. Saya mengenal seorang yang takut naik pesawat terbang sampai akhir hayatnya. Meski berlimpah hartanya, dia tidak pernah mau naik pesawat terbang.
Saya yakin tidak hanya orang yang saya kenal itu. Ada orang lain juga demikian, yang takut berada di tempat tertentu. Betapa baiknya jika mereka yang takut atau fobia tersebut mengenal dan menghayati firman Tuhan ini, bahwa Allah ada di mana-mana. Selain itu, dengan pengakuan Allah ada di mana-mana, kita patut bersikap bijaksana. Kita hendaknya hati-hati atau waspada dengan keyakinan bahwa Allah hanya ada di lingkungan kita saja. Hanya ada di rumah kita saja, keluarga besar kita saja, gereja kita saja, bahkan agama kita saja. Allah sekali-kali tidak bisa dikurung. Ketika kita mengatakan gedung gereja sebagai rumah Allah, bukan maksudnya Allah cuma ada di sana, melainkan di tempat itulah kita menjumpainya dalam ibadah bersama. Allah sendiri bebas dimanapun Dia mau. Kita tidak boleh mengatur Allah harus berada di mana. Dan siapakah kita mencoba mengaturnya? Saudaraku, dengan kesadaran Allah ada di mana-mana, kita menjadi tentram. Hati kita menjadi tenang. Dia hadir dimanapun. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dimanapun. Dimanapun pertolongan Allah selalu dekat. Sekaligus Allah ada di dalam hati Anda dan saya. Maka kita harus jaga hati kita dari sifat-sifat buruk, agar Allah berkenan tinggal di hati kita. Selain itu, Dia karena berada juga di hati kita, tentu Dia Maha tahu segala niat dan rencana kita. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepadanya. Tidak ada rahasia di hadapan Allah. Kita bisa mengelabui manusia. Terhadap Allah hal demikian sia-sia. Untuk itu, di hari ini, dimanapun kita berada, hendak kemanapun kita pergi, di sana ada Allah. Allah yang bersedia menuntun dan memegang tangan Anda dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau berada dimanapun. Kami merasa dilindungi dan dihindarkan dari realitas buruk ketika berada di satu tempat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.